Mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi? Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Marxisme, komunisme itu sudah gagal. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang berhasil. PKI itu sudah dibubarkan bulan Maret tahun 66. Peristiwa 65 itu bukan hanya 6 orang jenderal dan beberapa perwira, tapi sesudah itu ada 500.000 orang yang menjadi korban pada bulan-bulan sesudah Oktober tahun 65 gitu. Komunisme itu sudah bangkrut. Uni Soviet bubar, Cina menjadi kapitalis, Vietnam menjadi kapitalis, dan Kuba dalam proses menjadi kapitalis. Jadi ideologi Marxisme-Leninisme itu sudah bangkrut. Sahabat tersebut ketemu sama saya, Pak Gatot, hentikan. Kalau tidak, saya tidak bisa jamin bisa dicopot. Peringatan sahabat saya itulah yang meyakinkan saya bahwa itu harus terus gitu. September ini saya nggak tahu kenapa nih sejak Pak Jokowi jadi presiden. September ini selalu ramai gitu tentang penayangan G30 SPKI. Film itu. Pak Jokowi juga beberapa kali menyaksikan itu. Jadi banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mas. Itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Kemudian pantas juga survei, 82% tidak percaya komunis bangkit. Ini sesuatu yang sangat berbahaya karena komunis tidak akan mati, hidup seperti setan, laten. Maka sejarah tidak boleh terputus. Pelajaran sejarah yang saya lakukan kalau saya menulis buku, siapa yang mau baca? Maka yang paling praktis adalah melihat film ini sebagai pembelajaran sejarah. Jangan sampai sejarah itu terulang kembali. Itu maksud saya. Nah, dengan kewaspadaan ini bisa menghambat atau bisa mencegah kalau ada yang akan mengadu domba. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada TAP-nya jelas sekali. Ya, kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. 55 tahun telah berlalu. Partai Komunis Indonesia atau PKI sudah ditetapkan oleh MPRS sebagai partai terlarang. Artinya, siapapun yang berupaya membangkitkan ajaran komunis ini bisa dihukum oleh negara. Namun tuding-menuding dan saling mempersalahkan terkait peristiwa tersebut masih terus terjadi. Kecurigaan dan saling fitnah sebagai pengikut PKI masih terus berlangsung hingga kini. Adalah Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI yang juga Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, sebagai salah satu tokoh yang paling getol menggulirkan dan menggelorakan isu komunisme. Berikut indikasi dan kebangkitannya di era sekarang di negeri ini. Mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi? Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Dengan menonton film, tujuannya adalah upaya untuk memahami sejarah bangsa dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut agar peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa hitam yang sangat keji, yang merupakan tragedi, tidak terulang lagi, dan mengajak segenap bangsa, terutama generasi muda, dengan jernih memahami masa lalu dan sejarah bangsanya. Pasca dicopot dari jabatannya, isu G30 SPKI terus dihembuskan olehnya, meski dia sendiri belum tentu paham sejarah PKI. Entah apa tujuannya, namun banyak kalangan menengarai hal itu tak lebih dari manuver Gatot untuk mendongkrak popularitas politik demi kepentingan perhelatan akbar Pilpres 2024. Di bulan September 2020 ini, Gatot kembali menggulirkan isu kebangkitan PKI.
Gatot disebut-sebut tengah menduplikasi cara Orde Baru untuk meraih kekuasaan dan mempertahankannya, yakni dengan menggunakan propaganda patriotisme dengan dalih menyelamatkan NKRI dan Pancasila dari ancaman komunisme atau PKI. Ketika ada dari bagian bangsa ini memikirkan dan mencoba memaksakan ideologi lain selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Saya mengibaratkan seperti makanan, bisa kita rasakan itu asin, tetapi tidak terlihat. Biarlah kami yang selalu mengamati, dan kami tahu kapan kami bergerak. Kamilah yang harus tahu, dan kamilah yang menjadi musuhnya terutama, dan kamilah yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya tidak akan buka apa yang kami tahu. Saya paham bahwa dunia sudah bubar, tetapi komunis bisa dijadikan senjata, merupakan proxy war yang sering saya dengungkan untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia atau UNHAS, Profesor Salim Haji Said, menegaskan bahwa komunisme sebagai sebuah ideologi benar-benar sudah bangkrut. Sebab, menurutnya, syarat ideologi agar bisa tetap relevan adalah bisa menghadapi berbagai tantangan zaman. Komunisme itu sudah bangkrut. Uni Soviet bubar, Cina menjadi kapitalis, Vietnam jadi kapitalis, dan Kuba dalam proses menjadi kapitalis. Jadi ideologi Marxisme-Leninisme itu sudah bangkrut. Salim Said bahkan menegaskan bahwa kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia seperti sebelum peristiwa G30S adalah sesuatu yang mustahil. Artinya membangun kembali, bangkit kembali PKI seperti yang ada sebelum Gestapo tidak ada dasar. Anda tentu bertanya, tapi kenapa kok orang banyak yang takut? Kok ada reaksi keras kepada apa yang dipersepsikan sebagai kegiatan PKI bangkit? Senada dengan Salim Said, sejarawan yang juga profesor riset bidang perkembangan politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyebut, komunis adalah ideologi yang sudah bangkrut dan sudah mati di seluruh dunia. Marxisme, komunisme itu sudah gagal. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang berhasil. Uni Soviet, dasar negaranya Marxisme, komunisme, Leninisme, hancur. Di Republik Rakyat Cina sekalipun, ideologi komunis hanya tinggal di atas kertas. Vietnam itu masih menyebut dasar negaranya komunis, tapi kehidupan sehari-harinya sudah kapitalis. Sejak adanya program reformasi yang disebut Doi Moi di sana. Cina resminya itu negara komunis. Nah, sekarang kita tahu Cina itu lebih kapitalis dari Amerika gitu. Tinggal Kuba. Kuba ini komunis dan miskin. Yang masih menerapkan komunisme murni itu tinggal Korea Utara. Sebagai ideologi yang hidup itu sudah gagal. Namun di Indonesia yang masyarakatnya 50% lulusan SD, diakuinya memang masih banyak yang termakan isu soal kebangkitan komunis. Jadi sebagai instrumen pertarungan politik, ini masih eksis, masih ada gitu. Tapi kalau sebagai ideologi, yang pengikutnya itu ya orang bodoh aja. Jadi kalau Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina yang juga pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio mengungkapkan keheranannya karena di masa pemerintahan Presiden Jokowi, polemik penayangan film G30S PKI selalu ramai. September ini saya nggak tahu kenapa nih sejak Pak Jokowi jadi presiden, September ini selalu ramai gitu tentang penayangan G30S PKI, film itu. Pak Jokowi juga beberapa kali menyaksikan itu. Jadi menurut saya Pak Jokowi pribadi ingin menunjukkan bahwa PKI adalah masa lalu, sudah selesai. Lebih lanjut, dengan nada berseloroh, Hendri mengungkapkan jika Presiden Jokowi harus menghadapi hantu ganda, yakni radikalisme dan komunisme yang sejatinya menjadi hantu di era Orde Baru masa Presiden Soeharto. Dan itu bukan hantu yang ada di rezimnya dia. Ini kan sebetulnya kan setiap rezim ini kan punya hantu nih.
Komunisme ini sebenarnya hantunya rezim Soeharto gitu. Kalau Soekarno ini hantunya kolonialisme. Pak SBY hantunya ini terorisme. Pak Jokowi sebetulnya hantunya bukan komunisme tapi radikalisme gitu. Nah terus kemudian kalau ada hantu zaman Soeharto masuk ke rezim ini, ya pusing lah dia kan ngurusin dua hantu, ada radikalisme sama komunisme. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, udah jelas itu, jangan ditanyakan lagi. Jangan sampai sejarah itu terulang kembali. Itu maksud saya. Nah, dengan kewaspadaan ini bisa menghambat atau bisa mencegah kalau ada yang akan mengadu domba, ada kebangkitan kembali, itu masyarakat waspada. Jadi kalau kita lihat polanya, oh ini cara-cara PKI ini. Gitu. Ya, kalau hanya modelnya aja, hanya casingnya, iya bener gitu. Tapi kalau kita lihat ideologinya segala macam, sekarang siapa sih yang ngerti tentang komunisme dan masih percaya tentang Marxisme? Kan orang bodoh pasti. Jelas itu tidak ada. Kenapa? Karena PKI itu sudah dibubarkan bulan Maret tahun 66. Peristiwa 65 itu bukan hanya 6 orang jenderal dan beberapa perwira, tapi sesudah itu ada 500.000 orang yang menjadi korban pada bulan-bulan sesudah Oktober tahun 65 gitu. Jadi saya ulangi, saya dicopot bukan karena itu. Bisa saja terjadi seperti itu kan. Tetapi saya tidak pernah mengatakan saya dicopot berdasarkan itu. Pada penulis-penulis Barat yang memberi legitimasi pada sikap ini. Penulis-penulis Barat itu tidak semuanya kredibel, tidak semuanya otoritatif. Banyak diantaranya petualang yang nggak punya pekerjaan di negaranya, terus belajar ke sini. Itu orang nggak punya pekerjaan kok di negaranya, kayak gitu. Dengan menonton film, tujuannya adalah upaya untuk memahami sejarah bangsa dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut agar peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa hitam yang sangat keji, yang merupakan tragedi, tidak terulang lagi, dan mengajak segenap bangsa, terutama generasi muda, dengan jernih memahami masa lalu dan sejarah bangsanya. Benar karena bersamaan dengan Undang-Undang Dasar gitu loh. Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal